Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Fitri Alindasari, yang kedua Ahmad Ferdian Nuruda, dan yang ketiga Novianti Ridwan. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Akuntansi Biaya Standar dalam UMKM dan Korporat. Pengertian biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu. Di bawah asumsi kondisi ekonomi standar, maka yang dianggap benar adalah biaya standar, sepanjang asumsi-asumsi yang mendasari penentuannya tidak berubah. Manfaat sistem biaya standar dalam pengendalian biaya. Yang pertama, sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Yang kedua, sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu sehingga memungkinkan mereka melakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan yang lain. Yang ketiga, sistem biaya standar yang menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar memungkinkan manajemen melaksanakan pengelolaan mereka dengan prinsip kelainan. Akuntansi biaya standar. Dua metode dalam akuntansi sistem perhitungan biaya standar yaitu: yang pertama, metode tunggal. Rekening barang dalam proses didebit dan dikredit dengan angka tunggal, yaitu angka standar. Penyimpangan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya dicatat dalam rekening selisih pada saat terjadinya, sehingga setiap saat manajemen dapat mengetahui besarnya penyimpangan yang terjadi. Yang kedua, metode ganda. Rekening barang dalam proses dicatat angka ganda. Sebelah debit diisi dengan biaya sesungguhnya dan sebelah kredit diisi dengan biaya standar. Penyimpangan antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi. Rekening barang dalam proses pada metode tunggal. Barang dalam proses, kuantitas standar dikali harga standar atau kuantitas standar barang jadi dikali harga pokok produksi standar persatuan. Jam standar dikali tarif upah standar atau kapasitas standar dikali tarif standar. Kuantitas standar barang dalam proses dikali harga pokok produksi standar persatuan. Rekening barang dalam proses pada metode ganda. Barang dalam proses, kuantitas sesungguhnya dikali harga sesungguhnya persatuan atau kuantitas standar barang jadi dikali harga pokok produksi standar persatuan. Jam sesungguhnya dikali tarif upah sesungguhnya atau biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kuantitas standar barang dalam proses dikali harga pokok produksi standar persatuan. Metode ganda. Karakteristik metode ganda. Yang pertama, rekening barang dalam proses didebit dengan biaya sesungguhnya dan dikredit dengan biaya standar. Dalam metode ini, persediaan bahan baku dicatat pada biaya sesungguhnya dan persediaan barang jadi dicatat pada harga pokok standar. Harga pokok penjualan dicatat pada harga pokok standar. Yang kedua, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi setelah harga pokok persediaan barang dalam proses ditentukan dan harga pokok barang jadi yang ditransfer ke gudang dicatat dalam rekening barang dalam proses. Yang ketiga, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar merupakan jumlah total perbedaan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Analisis terhadap selisih-selisih tersebut memerlukan bantuan informasi yang tidak tersedia dalam rekening-rekening buku besar. Aliran biaya standar dalam metode ganda. Contoh, untuk memproduksi satu satuan produk diperlukan biaya produksi menurut standar sebagai berikut. Biaya bahan baku 5 kilo dikali 1000 sama dengan Rp5.000. Biaya tenaga kerja 20 jam dikali 500 sama dengan 10.000. Biaya overhead pabrik variabel 20 jam dikali 400 sama dengan 8.000. Tetap 20 jam dikali 300 sama dengan 6.000. Kapasitas produksi per bulan direncanakan 5.200 jam tenaga kerja langsung. Transaksi yang terjadi dalam bulan Januari. Yang pertama, jumlah bahan baku yang dibeli adalah 1.500 kg. Per A-nya 1.100. Yang kedua, jumlah barang yang diproduksi dan selesai diproses dalam bulan Januari adalah 250 satuan dengan biaya produksi sesungguhnya sebagai berikut. A. Biaya bahan bakunya 1.050 kg dikali 1.100 sama dengan 1.155.000.
Yang B, biaya tenaga kerja 5.100 jam dikali 475 sama dengan 2.422.500. Yang C, biaya overhead pabriknya 3.650. Berdasarkan contoh tersebut, jurnal yang dibuat untuk mencatat biaya produksi sesungguhnya, biaya produksi standar, dan selisih dalam metode ganda adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan biaya bahan baku atau pemakaian bahan baku sesungguhnya sama dengan 1.155.000. Barang dalam proses biaya bahan baku berada di debit sama dengan 1.155.000. Dan persediaan bahan baku berada di kredit 1.155.000. Yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL sesungguhnya Rp2.422.500. Barang dalam proses BTK langsung berada di debit sebesar Rp2.422.500. Gaji dan upah berada di kredit sebesar Rp2.422.500. Yang ketiga, pencatatan biaya overhead pabrik menggunakan salah satu dari metode berikut. Metode 1, biaya overhead pabrik sesungguhnya berada di debit sebesar Rp3.650.000 dan berbagai rekening yang dikredit sebesar Rp3.650.000. Pada akhir periode sama dengan barang dalam proses BOP dalam debit sebesar Rp3.650.000 dan biaya overhead pabrik sesungguhnya berada di kredit sebesar Rp3.650.000. Metode 2. Biaya overhead pabrik sesungguhnya sejumlah Rp3.650.000, berbagai rekening yang dikredit sejumlah Rp3.650.000. Pencatatan pembebanan BOP KPD produk atas dasar tarif standar 5.100 jam dikalikan 700 sama dengan 3.570. Barang dalam proses BOP 3.570, BOP yang dibebankan sejumlah 3.570.000. Pada akhir periode akuntansi, BOP yang dibebankan 3.570.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya 3.570.000. Pencatatan keempat yaitu pencatatan harga pokok barang jadi. Rumus dari harga pokok barang jadi sama dengan kuantitas barang jadi dikalikan biaya standar per satuan, yaitu 250 satuan dikalikan 29.000 sama dengan 7.250.000. Persediaan barang jadi sejumlah 7.250.000. Barang dalam proses BBB 250 dikalikan 5.000 sama dengan 1.250. Barang dalam proses BTK 250 dikalikan 10.000 menjadi 2.500.000. Barang dalam proses BOP 250 dikalikan 14.000 sama dengan 3.500.000. Pencatatan harga pokok barang dalam proses dihitung dengan cara unit ekuivalen kuantitas barang dalam proses pada akhir periode X, biaya standar per satuan. Karena dalam contoh tidak tersedia data persediaan barang dalam proses, maka contoh jurnal tidak menggunakan angka. Persediaan barang dalam proses XX, barang dalam proses BBB XX, barang dalam proses BTK XX, barang dalam proses BOP XX. Pencatatan harga pokok penjualan dihitung dengan cara kuantitas barang yang dijual dikalikan biaya standar per satuan. Harga pokok penjualan XX, persediaan barang jadi XX. Pencatatan selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Yang pertama, selisih biaya bahan baku. Dari contoh di atas, dengan metode 2, selisih dikatakan selisih harga dengan harga Rp 105.000 dan selisih kuantitas Rp 200.000 penjurnalannya. Selisih harga bahan baku 105.000, barang dalam proses BBB 95.000,
selisih kuantitas bahan baku 200.000. Yang kedua, selisih biaya tenaga kerja langsung. Dari contoh sebelumnya, diketahui selisih tarif upah sama dengan 127.500 dan selisih efisiensi upah 50.000. Dengan penjurnalan selisih efisiensi upah 50.000, barang dalam proses BTK 77.500, selisih tarif upah menjadi 127.500. Yang ketiga, selisih biaya overhead pabrik. Dari contoh sebelumnya diketahui selisih pengeluaran sama dengan 50.000, selisih kapasitas 30.000, dan selisih efisiensi 70.000. Dengan penjurnalan metode 1, selisih pengeluaran 50.000, selisih kapasitas 30.000, selisih efisiensi 70.000. Maka barang dalam proses BOP menjadi 150.000. Metode 2, selisih efisiensi 70.000, barang dalam proses menjadi 70.000. PDB dikurangi BOP debit sebesar 3.570.000 dan dikredit sebesar 3.500.000. Maka selisih menjadi 70.000. Selisih pengeluaran 50.000, sedangkan selisih kapasitas 30.000. Maka BOP sesungguhnya menjadi 80.000. BOP sesungguhnya didebet sebesar 3.650.000 dan dikredit sebesar 3.570.000. Maka selisihnya menjadi 80.000. Metode tunggal atau single plan. Pencatatan biaya bahan baku. Pencatatan biaya bahan baku dalam metode tunggal dibagi menjadi 3. Yang pertama, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli. Yang kedua, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dipakai. Yang ketiga, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli dan dipakai. Pada contoh sebelumnya diketahui kuantitas bahan baku standar 5 kg dengan harga satuannya Rp1.000. Jumlah bahan baku yang dibeli adalah 1.500 kg dengan harga satuannya 1.100. Jumlah produk yang diproduksi dan selesai diproduksi adalah 250 satuan dengan biaya bahan baku 1.050 kg. Maka dengan metode 2, selisih dapat dihitung sebagai berikut. Selisih harga pembelian bahan baku dengan rumus HSTD dikurangi HS dikalikan kuantitas pembelian sesungguhnya. Rp Rp1.000 dikurangi Rp1.100 dikalikan 1.500 kg sama dengan Rp150.000. Selisih kuantitas pembelian bahan baku dengan rumus KST dikurangi KS dikalikan HSTD. 5 kg dikalikan 250 satuan dikurangi 1.050 kg dikalikan Rp1.000 sama dengan Rp200.000. Selisih harga pemakaian bahan baku dengan rumus HST dikurangi HS dikalikan kuantitas pemakaian sesungguhnya. Rp1.000 dikurangi Rp1.100 dikalikan 1.050 sama dengan Rp150.000. Selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli. Rekening persediaan bahan baku debit. Dengan rumus kuantitas sesungguhnya bahan baku yang dibeli dikalikan harga standar bahan baku per satuan. 1.500 kg dikalikan Rp1.000 sama dengan Rp1.050.000. Rekening utang dagang dikredit. Dengan rumus kuantitas sesungguhnya bahan baku yang dibeli dikalikan harga sesungguhnya dengan bahan baku per satuan. 1.500 kg dikalikan Rp1.100 sama dengan Rp1.650.000.
selisih antara pendebetan rekening persediaan bahan baku dengan pengkreditan rekening utang dagang dicatat dalam rekening selisih harga pembelian bahan baku dengan penjurnalan sebagai berikut. Persediaan bahan baku sejumlah 1.500.000, selisih harga pembelian BBB 150.000, maka utang dagang menjadi Rp1.650.000. Pada saat bahan baku dipakai, rekening barang dalam proses debit. Dengan rumus kuantitas standar bahan baku yang dipakai dikalikan harga standar. 5 kg dikalikan 250 satuan dikalikan Rp1.000 sama dengan Rp1.250.000. Rekening persediaan bahan baku dikredit. Dengan rumus kuantitas bahan baku yang sesungguhnya dipakai dikalikan harga satuan. 1.050 kg dikalikan Rp1.000 sama dengan Rp1.050.000. Selisih pendebetan rekening barang dalam proses dengan pengkreditan rekening persediaan bahan baku dicatat dalam rekening. Selisih dicatat pada rekening selisih pemakaian bahan baku dengan penjurnalan sebagai berikut. Barang dalam proses BBB dengan jumlah 1.250.000, persediaan bahan baku sejumlah 1.050.000, selisih pemakaian bahan baku dengan sejumlah 200.000. Selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli dan dipakai. Merupakan kombinasi metode 1 dan 2. Pada saat bahan baku dibeli, selisih harga yang dapat terjadi dicatat dalam rekening. Harga pembelian bahan baku. Pada saat bahan baku dipakai, sebagian dari selisih harga pembelian yang melekat pada bahan baku yang dipakai dan ditransfer ke rekening selisih harga bahan baku yang dipakai. Rekening persediaan bahan baku didebit dan dikredit dengan harga standar bahan baku. Jurnal. Pada saat pembelian bahan baku, persediaan bahan baku 1.500.000, selisih harga pembelian BB 150.000, utang dagang 1.650.000. Pada saat pemakaian bahan baku, barang dalam proses BB 1.250.000, persediaan bahan baku 1.050.000, selisih pemakaian bahan baku 200.000, transfer selisih harga pembelian bahan baku yang melekat pada bahan baku yang dipakai dengan produksi. Selisih harga BB yang dipakai 105.000, selisih harga pembelian BB 105.000. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama pencatatan langsung, pencatatan upah langsung, jurnal, gaji dan upah XX, utang gaji dan upah XX, pencatatan distribusi upah langsung, jurnal, barang dalam proses BTKL XX, selisih tarif upah XX, selisih efisien upah XX, gaji dan upah XX. Yang ketiga, pencatatan pembayaran upah langsung, utang gaji dan upah XX, kas XX. Dari contoh sebelumnya diketahui biaya tenaga kerja standar sama dengan 20 jam kali 500 kali 250 satuan sama dengan 2.500.000. Biaya tenaga kerja sesungguhnya sama dengan 5.100 jam kali 475 sama dengan 2.422.500. Selisih tarif upah sama dengan 1.027.500 L. Selisih efisien upah 50.000 R. Total selisih 1.027.500 kurang 50.000 sama dengan 77.500 L. Maka jurnal pencatatan biaya tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut. Barang dalam proses 2.500.000, selisih efisien upah 50.000, gaji dan upah 2.422.500, selisih tarif upah 127.500, pencatatan biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya overhead pabrik dalam metode tunggal single plan dipengaruhi oleh metode analisis selisih biaya overhead yang digunakan. Contoh sebelumnya, biaya overhead pabrik persatuan, variabel 20 jam
400.000 sama dengan 8.000. Tetap 20 jam 300 sama dengan 6.000. Jumlah produk yang diproduksi sama dengan 250 satuan. Kapasitas produksi per bulan direncanakan 5.200 jam tenaga kerja langsung. Kapasitas sesungguhnya 5.100 jam. Biaya overhead pabrik sesungguhnya 3.650.000. Biaya overhead pabrik dibebankan BOP pada kapasitas standar dengan tarif standar sama dengan 20 jam kali 250 satuan kali 700 sama dengan 3.500. Metode 2 selisih. Selisih terkendalikan sama dengan 90R, selisih volume 60R. Jurnal pembebanan BOP kepada produk barang dalam proses 3.500, BOP yang dibebankan 3.500. Jurnal untuk mencatat BOP sesungguhnya 3.650.000. Berbagai rek yang dikredit 3.650.000. Jurnal pencatatan satuan rek BOP yang dibebankan 3.500, BOP yang sesungguhnya 3.500. Jurnal untuk mencatat selisih BOP. Selisih terkendalikan 90.000, selisih volume 60.000, BOP sesungguhnya 150.000. Metode 3 selisih. Dari contoh sebelumnya, selisih pengeluaran sama dengan 50.000 R, selisih kapasitas 30.000 R, selisih efisiensi 70.000 R, BOP yang dibebankan kapasitas sesungguhnya kali tarif standar sama dengan 5.100 jam kali 700 sama dengan 3.570.000. Jurnal pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk barang dalam proses 3.500, selisih efisiensi 70.000, BOP yang dibebankan 3.570.000. Jurnal untuk mencatat BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya 3.650.000, berbagai rek yang dikredit 3.650.000. Jurnal untuk mencatat penutupan rekening BOP yang dibebankan. BOP yang dibebankan 3.570.000. BOP sesungguhnya 3.570.000. Jurnal untuk mencatat selisih BOP. Selisih pengeluaran 50.000, selisih kapasitas 30.000, BOP sesungguhnya 80.000. Metode 4 selisih. Jurnal. Barang dalam proses 3.500. Selisih efisiensi tetap 30.000. BOP yang dibebankan 3.570.000. Pencatatan harga pokok barang jadi. Persediaan barang jadi 7.250.000, barang dalam proses 7.250.000, dalam kurung 250 unit kali 29.000. Sekian, terima kasih.